karena kelakuan umat-umat yang teriak-teriak Allahu Akbar ini yang suka ngerusak. Biasanya kalau mereka teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka tuh mukul. Kalau nggak mukul merusak. Ya mau gimana ya? Ya itu ayatnya begitu. Karena kejadiannya nggak sekali dua kali. Iya. Itu kejadiannya terus menerus. Ada perempuan berjilbab datang ke Mabes Polri. Dia bawa pistol itu. Kemudian perempuan, anak suaminya dan anak-anaknya itu melakukan bondir di gereja katedral. Jadi jangan bilang oknum. Selamat datang di MPF TV. Kami hadir bukan mencari pemenang. Kami hadir mengajak berpikir. Jadi sebelumnya kami itu tidak mau membenturkan antara agama sama pendidikan gitu, sama pembelajaran. Tapi orang tua membenturkan, sejak itu terbentur terus gitu kan, berbenturan dengan apa yang kita pelajari gitu kan di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi itu sudah mulai bimbang sebenarnya. Ini benarnya yang agama atau pembelajaran ini gitu kan. Oke. Lalu yang mengenai yang bom Bali itu? Ya bom Bali kan kita sudah tahu, bom Bali itu makan korban sekian banyak. Pelakunya kan siapa gitu kan. Ya yang teriak-teriak Allahu Akbar itulah. Ya memang fakta, kita jangan sembunyikan, memang fakta itu. Iya, aku juga dulu teriak-teriak seperti itu kan, Allahu Akbar. Jadi kalau waktu 85 waktu kejadian di Borobudur, itu kami masih sorak tepuk tangan itu. Oh iya, bom Borobudur juga pernah dibom juga itu. Allahu Akbar juga. Iya, tahun 85. Iya, pelakunya juga Allahu Akbar. Iya, jadi kami masih bersyukur itu. Syukur agama lain Islam menang gitu. Masih gitu. Oke, jadi karena kelakuan umat-umat yang teriak-teriak Allahu Akbar ini yang suka ngerusak. Biasanya kalau mereka teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka tuh mukul. Kalau nggak mukul merusak gitu. Nah, jadi itu membuat Anda akhirnya mulai mempertanyakan agama Islam ya? Iya, mulai bertanya ini benar atau enggak gitu kan. Iya. Setelah nonton Abang Edis TV ini baru banyak hal-hal yang tidak aku ketahui sebelumnya kan. Yang ini makin gimana itu? Makin tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi tahu ya. Iya. Jadinya semakin luas dan semakin lebar lah jalan untuk meninggalkan. Iya, makanya ya. Channel Abang Edis ini meskipun kami tidak mengambil Kristen ya, tapi di channel Abang Edis ini benar-benar membongkar bobroknya keyakinan sebelah gitu. Oke. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Artinya yang selama ini kalian pikirkan tuh memang benar-benar nyata, betul. Jadi ada orang yang mendengar channel saya ini akhirnya benar-benar tahu inilah wajahnya seperti itu. Inilah agama itu seperti itu. Nah, saya punya ini ya, temen namanya itu kalau Bang Edi tahu, namanya itu Saifuddin Ibrahim. Iya tahu. Nah, dia itu menurut kesaksiannya goncang imannya ketika peristiwa bom Bali. Buyar imannya ketika bom Bali itu karena ya mau gimana ya? Ya itu ayatnya begitu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Itu ada ayatnya. Begitu. Dan kalau misalnya itu ada di TikTok ya. Coba lihat di TikTok atau di YouTube. Jenazah-jenazah dari para pelaku yang telah dieksekusi ini. Itu ketika dipost di media sosial, baca komen-komennya. Wajahnya bersinar. Ini sudah masuk surga. Ya baca aja komen coba. Coba baca. Coba kalian ketik wajah-wajah pelaku-pelaku yang nama-nama bom Bali itu. Kemudian lihat komentar-komentarnya. Dan bagaimana itu disambut di kampung halamannya sebagai pahlawan ketika dimakamkan. Jadi jangan bilang oknum.
Yang bilang oknum-oknum itu malah itu yang oknum itu. Begitu. Jadi yang mau saya maksudkan begini teman-teman. Kalaupun ada muslim yang mengatakan bahwa itu bukan ajaran agama Islam, coba naik ke sini. Coba ini jadi panggung bagi Anda untuk meluruskan gitu loh. Karena kejadiannya nggak sekali dua kali. Iya. Itu kejadiannya terus menerus. Ada perempuan berjilbab datang ke Mabes Polri. Dia bawa pistol itu, yang namanya si siapa itu. Akhirnya dia ditembak mati itu. Dia berencana ingin membunuh Kapolri pada saat itu. Namanya siapa itu namanya, lupa saya, perempuan itu. Yang dia meninggalkan surat wasiat, mendekatkan diri kepada Allah, jauhi yang namanya riba. Sangat Islami. Kemudian perempuan, anak suaminya dan anak-anaknya itu melakukan bondir di gereja katedral di Sidokarto atau mana itu, Jawa Timur. Kemudian peristiwa juga di gereja katedral Makassar, gereja lagi banyak. Kemarin yang terakhir di Padang, tapi dipecah-pecahin kursinya, belum sampai meledakin. Jadi sebenarnya teman-teman, ada sumber-sumber di dalam agama Islam yang membuat kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Ada hadisnya. Dan kalau kalian mau buka mata, itu sudah saya upload satu video. Tolong pemerintah menghapus hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang memprovokasi orang Islam sangat membenci orang-orang Yahudi. Gitu loh. Tapi dianggap omongan saya ini seperti bercanda dan seperti menghina. Padahal yang saya omong ini bener gitu. Ada satu hadis tuh Bang, bunyinya begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai batu dan pohon akan memberitahu, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgot, karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Bayangin Bang, itu kan bagaimana umat muslim itu digambarkan sebagai mesin pembunuh Wahyudi. Iya. Gitu loh. Coba yang seperti ini mau dibiarin. Hadis-hadis yang kayak begitu itu kan sangat membahayakan. Tapi kalau bilang gitu Bang Edis, pemerintah kita nggak bisa bertindak apa-apa karena mereka adalah mayoritas gitu. Ya begitulah Bang yang saya bilang. Iya. Bang. Padahal di satu sisi kita ini kan sesama manusia, hendaknya kita ini kan saling berkasih sayang satu sama lain. Iya. Ya kan? Tapi di satu sisi ajaran Islam memang begitu. Makanya mereka sangat benci sekali dengan Wahyudi. Benderanya diinjek-injek. Ya kan? Bahkan mereka udah latihan memanah itu sambil guling-guling. Dipanahin bendera Israel. Saking bencinya sama Israel. Yang jelas itu sekarang ini orang ini kan mengadopsi budaya mereka. Budaya mereka dengan kekerasan-kekerasan itu. Sementara kita di Nusantara ini orangnya nggak seperti itu gitu. Kita diajarkan untuk seperti itu gitu. Kita diajarkan bagaimana kita itu berkelakuan seperti orang-orang di sana gitu. Iya. Makanya itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sebenarnya di hati kecil saya itu pengen supaya kalian itu berubah gitu loh. Jangan menganggap Yahudi dan Nasrani itu sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan begitu. Karena apa? Karena bayangin kita mau ke gereja, waduh nanti meledak lagi nih. Karena kejadiannya udah terus menerus. Iya. Setiap ada kegiatan di gereja harus dikawal polisi. Harus ada polisi. Itu satu indikasi bahwa agama Islam itu membahayakan orang-orang Kristen. Kalau nggak begitu ngapain ada brimob, ada gegana di gereja? Gitu loh. Seperti Bang itu. Ya Bang. Permisi. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.